Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini diambil dari buku Siara Batin. Dalam bacaan pertama, Paulus yang penuh dengan Roh Kudus berbicara kepada perempuan-perempuan yang duduk di tempat sembahyang, sehingga seorang wanita yang bernama Lydia merasa Tuhan telah membuka hatinya. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 14. Hal yang sama juga dikisahkan dalam bacaan Injil, di mana Yesus menegaskan tentang hadirnya Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai para murid dalam tugas pelayanan dan pewartaan mereka. Yesus sebelum meninggalkan para muridnya, telah menyatakan tantangan dan kesulitan yang akan mereka hadapi dalam pewartaan. Semuanya diberitahukan lebih dahulu, supaya ketika hal tersebut terjadi, para murid sudah paham, tidak kecewa dan tidak menolak Yesus. Sebagai umat beriman yang percaya kepada Yesus, kita juga diajak untuk memberi kesaksian tentang Dia. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia dengan segala resiko yang mungkin akan kita alami dan tanggung, seperti dibenci orang, dikucilkan, bahkan dibunuh. Namun ingatlah bahwa Yesus tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Ia menyertai dan menuntun kita, memberi kita kekuatan sekaligus keberanian. Dan bila semua itu kita jalankan dengan sukacita, niscaya Tuhan memahkotai hidup kita dengan berkat yang melimpah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami, terlebih ketika kami harus menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Kami percaya bahwa Engkau setia menemani kami. Amin.